Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Mensyukuri kasih setia Tuhan yang dianugerahkan senantiasa dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada saat ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dalam seluruh kehidupan kami. Tak mampu kami menghitung kasih setiamu, namun sungguh menyadari bahwa pertolonganmu senantiasa dinyatakan dalam seluruh hidup kami. Melakukan firman-Mu dan menurutinya adalah bagian dari ungkapan syukur kami kepadamu atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Karenanya ya Tuhan, di pagi hari ini, biarlah kami boleh memahami firman-Mu ini dan melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami semakin mengenal kuasa-Mu dan semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Layakkanlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat 6, berbunyi demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, menaati perintah-perintahnya. Normalnya, sebagai orang-orang yang telah ditebusnya, mestinya setiap orang hidup dalam ketaatan kepadanya. Sebab dalam ketaatan itulah didasari dengan ungkapan syukur atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup kekal bagi semua orang melalui pengorbanannya. Namun oleh keterbatasan dan kelemahan, orang-orang percaya dapat berbuat dosa. Firman Tuhan ini mengungkapkan jika ada seseorang melakukan dosa, patutlah orang tersebut menyadari akan dosanya, mengakui dosanya, lalu meninggalkan dosa tersebut. Intinya ada pertobatan. Pengakuan akan dosa membawa seseorang menyadari serta mengakui pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Sebagaimana diungkapkan ayat 1 dan ayat 2 bacaan ini, menyatakan tentang Yesus adalah pengantara dan pendamaian untuk segala dosa, baik dosa pribadi ataupun dosa umat secara universal. Kita bisa bandingkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal ini, Yesuslah yang menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia dan memenuhi hukuman Allah yang adil terhadap dosa, tanpa memandang muka setiap anak-anaknya. Sebab kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya dapat kita lihat di dalam Yesus Kristus.
melalui pengampunannya disampaikan kepada semua orang di dalam dunia ini untuk memperbaharui seluruh hidup menurut kehendak-Nya. Harapan yang tersirat di dalamnya, semua orang menerima Yesus Kristus, lalu berbalik melakukan semua yang telah diperintahkannya bagi semua umat di muka bumi ini dan kepada semua orang yang telah mendengarkan Injil, lalu datang kepadanya, bertobat kepadanya. Sangat tidak mungkin seseorang menyatakan bahwa mengenalnya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dia tahu. Tapi di sisi yang lain, orang tersebut tidak taat kepadanya, tidak menuruti perintah-perintahnya. Ayat 3 dan ayat 4. Sebab ketika seseorang mengatakan bahwa telah mengenalnya, maka seiring dengan itu mendengarkannya dan melakukan semua yang telah diperintahkannya kepada umat manusia melalui kitab suci. Bacaan kita ini mencatat tanda seseorang telah mengenal Yesus Kristus dengan benar ketika menuruti perintah-perintahnya. Tidak hanya sebatas kata-kata atau sebatas teori saja, tetapi melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan Tuhan. Maka di sanalah kehidupan beriman orang percaya dipertaruhkan, bahwa firman Tuhan tidak sebatas didengarkan, tidak sebatas dibaca, tetapi seiring dengan pendengaran dan penglihatan, dilakukan dalam seluruh kehidupan, memperbaharui sikap hidup yang ada dalam kuasa dan kasih-Nya menurut kehendak-Nya. Yesus Kristus senantiasa memelihara kehidupan setiap orang yang percaya. Namun berbanding dengan itu, mestinya setiap orang yang percaya kepadanya menurutinya, setia kepadanya, melakukan semua hal berdasarkan kehendak-Nya, bukan berdasarkan pikiran dari manusia itu sendiri, lalu mengungkapkan inilah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Karena kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah darinya. Maka untuk mendapatkan semua itu, hanya dalam hidup intim dengannya, memintanya dengan kuasa Roh Kudus, mengisi hidup seseorang untuk hidup lebih baik dalam ketaatan kepadanya. Maka perintah-perintahnya wajiblah dilakukan bagi semua orang yang telah percaya kepadanya, menikmati kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Biarlah dengan pertolongannya dan kuasanya memampukan kita semua hidup menurut kehendak-Nya, menuruti segala sesuatu yang diinginkannya dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan. Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Besar kasih-Mu ya Tuhan, kami nikmati dalam seluruh hidup kami. Hanya anugerah-Mu lah yang memampukan kami berdiri dengan teguh dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Syukur kepada-Mu untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Karena di sana kami melihat betapa besar kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami menaruh harap kepada-Mu Tuhan, untuk kehidupan yang Tuhan perkenankan boleh kami alami dan jalani. Biarlah kasih setia-Mu menaungi kami dan senantiasa berserah kepada-Mu untuk semua yang kami butuhkan, untuk semua yang kami harapkan. Biarlah dengan semua itu memampukan kami untuk bertahan dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Ketika kehidupan berlangsung tidak sesuai dengan keinginan kami, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan pengendali seluruh kehidupan kami. Kasih setia-Mu menaungi ya Tuhan dalam profesi kami masing-masing, dalam usia yang Tuhan perkenankan kepada kami, dalam berbagai jenjang ilmu yang Tuhan perkenankan bagi kami, dalam berbagai usia yang Tuhan izinkan kami jalani.
Biarlah dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, semakin memampukan kepada kami Tuhan, makin mencari-Mu dan makin melakukan semua yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupan kami. Kasihilah dan topang kami senantiasa ya Tuhan, kasih setia-Mu menaungi kami, menaungi seluruh umat-Mu dalam seluruh kehidupan masing-masing. Pimpinan dan kasih-Mu menyertai kami Tuhan, sebab Tuhanlah naungan kami, tempat kami menyampaikan segala keluh kesah kami. Kasih setia-Mu menaungi umat-Mu dalam dunia ini, juga bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami dan pemerintah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh menuruti semua perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.